Bukan, Pak, bukan supir. Frankie. Frankie Johansyah. Direktur PT Angin Ribut. Pengki, supir pribadi seorang bos, sering membuat ulah, hingga membuat majikannya selalu marah. Tak ada habisnya keluarga majikan dibohongi terus-terusan. Mulai dari menyedot bensin yang sudah diisi penuh, hingga mengaku bernama Frankie Johansyah, direktur PT Angin Ribut. Film komedi Biang Kerok yang dirilis tahun 1972 silam, disutradarai oleh Nawi Ismail, dibintangi artis-artis kawakan tanah air, salah satunya seniman Betawi Benyamin S., Hamid Arif, Koni Suteja, Woli Sutinah, Ida Royani, serta Elia Hadam. Pengki, tak peduli. Demi melancarkan aksinya menipu. Asalkan bisa bersama dengan kekasihnya menggunakan mobil mewah, segala resiko, urusan belakangan. Akibat ulahnya sering membohongi, akhirnya Pengki kena batunya. Rupanya Inah dan Mira, datang ke rumah majikan Pengki, hendak menemui Frankie Johansyah. Disaksikan seluruh keluarga yang selama ini dibuat susah. Kedok Pengki akhirnya terbongkar, setelah dua wanita yang selama ini dikenal, tiba-tiba dimunculkan di depan matanya. Bagaimana kelanjutan keributan akibat ulah Pengki yang menjadi biang kerok ini? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dimulai ketika Pak Johan pulang dari kantor, menunggu supir pribadinya yang tak kelihatan batang hidungnya. Ternyata supir pembuat ulah ini sedang tidur. Pengki pun terbangun, dan terkunci di dalam gudang. Beruntung, Diman, mendengar teriakan Pengki, akhirnya Pengki keluar, meski terjatuh hingga basah kuyup. Setelah keluar dari gudang, akal bulus Pengki bermain. Dirinya beralasan, jika sedang mencuci mobilnya yang kotor. Kin berpindah saat berada di rumah. Rupanya pulang telatnya dipertanyakan oleh sang mertua. Merasa tak terima mendapat sisa gajinya yang tak cukup. Serta merasa seperti sapi perahan. Johan marah kepada istri dan mertuanya. Pengki yang penasaran melihat keluarga majikannya ribut. Apesnya, Pengki terkena lemparan kue yang mengenai wajahnya. Pengki pun menuntut ganti rugi. Jika tidak, akan diperkarakan di kantor polisi. Mendengar ancaman Pengki akan melaporkan ke polisi karena mukanya hancur. Pengki pun diberi uang sebagai tanda damai. Tak cukup dengan uang damai. Pengki minta lagi untuk uang kagetnya. Uang kagetnya belum? Uang kaget? Setelah mengerjai keluarga majikan, uang yang didapat akhirnya dipakai untuk berkencan dengan Inah. Kin berpindah saat Pengki sedang tidur, merasa di hadapannya adalah Inah. Ternyata mertuanya Johan. Sambil berteriak minta tolong, Johan dan istrinya datang menghampiri. Wajah Pengki penuh ludah sirih yang keluar dari mulut mertua Johan. Pengki pun meminta ganti kerugian, karena sudah membuyarkan mimpinya bersama Inah. Saat Norma dan ibunya pergi, diantar oleh Pengki. Ternyata mobil yang dikendarainya mogok. Majikannya dengan terpaksa mendorong. Mereka berdua pun menumpang truk yang lewat. Sambil membantu tuannya memasak di dapur, karena istri dan mertuanya belum kembali. Johan yang mendengar suara ketukan pintu, menyuruh Pengki melihat siapa yang datang. Pengki pun dibuat kaget, ternyata yang datang Inah. Johan pun dibohongi, agar tetap berada di dapur. Sebab yang datang Wan Abur, tukang kredit, akan menagih hutang. Pengki pun berhasil mengelabui majikannya. Inah yang datang ke rumahnya merasa takjub melihat rumah gedong Pengki. Setelah menyetujui permintaan Inah, agar dibelikan kebun dan kerbau, Inah pun pamit pulang. Rupanya ini awal kegaduhan keluarga Johan terjadi lagi. Ternyata selendang Inah tertinggal di sofa. Mertua Johan mempertanyakan, siapa perempuan yang datang ke rumah. Johan bingung, sebab menurut Pengki, Wan Abut yang datang. Ketika ditunjukkan selendangnya kepada Pengki, Pengki pun menakut-nakuti mereka semua. Jika itu, selendang setan, milik penunggu rumah. Sebab menurutnya,
Seluruh penduduk mengatakan, jika rumah sang majikan, banyak hantunya. Saat keluarga Johan makan malam, Pengki berpakaian menyerupai pocong, menakut-nakuti mereka. Dalam hal perkara mengusir setan, ternyata Pengki ahlinya. Dengan jompa-jampenya, akhirnya selendang setan, dibawa Pengki agar dibuang ke kali. Skin berpindah ke tempat Inah. Setelah mengembalikan selendang tersebut, Pengki mengatakan jangan datang lagi. Sebab dirinya akan pergi ke luar negeri untuk mengurusi bisnisnya. Skin berpindah saat majikan Pengki akan pergi ke kantor. Pengki meminta uang bensin, padahal sebelumnya sudah diisi penuh. Usai mengisi bensin, akal bulus Pengki bermain lagi. Dengan mencari alasan ingin mencuci mobil. Ternyata bensin mobilnya disedot di sebuah pangkalan minyak. Saat menunggu, Pengki terkesima melihat perempuan yang lewat di depan matanya. Setelah mendapat informasi, akhirnya Pengki menyambangi rumah wanita tersebut. Sambil memperkenalkan nama lengkapnya, Frankie Johansyah, Direktur di PT Angin Ribut. Usai berkenalan, malam nanti, Mira mengajak pergi menggunakan mobil mewahnya. Pak Johan dibuat pusing, setelah menerima telepon dari istrinya. Sebab, istri dan mertuanya akan menggunakan mobilnya untuk pergi arisan. Begitu sudah kembali, Pengki dihadang oleh karyawan kantor. Mengatakan jika, Pak Johan mencarinya. Saat menghadap ke Pak Johan, Pengki sengaja melumuri wajahnya dengan oli. Seolah, Pengki memperbaiki mobilnya yang rusak. Pengki pun meminta uang untuk memperbaiki mobilnya ke bengkel. Sebab, istri dan mertuanya akan pergi malam nanti. Ketika malam, bukannya pergi mengantarkan istri bos dan mertuanya. Sementara, Pengki justru pergi kencan dengan Mira. Mira merasa lapar, ingin ditraktir makan malam oleh Pengki. Ternyata diajak ke warung bakso, langganan Pengki. Di saat Pengki asik makan bakso dengan Mira, orang di rumah sampai tertidur di sofa, menunggu Pengki yang tak kunjung datang. Sebagai rasa terima kasih, Mira memberikan fotonya kepada Pengki. Ketika Pengki memanggil pemilik warung bakso, rupanya, makan malam bersama Mira. Pengki tidak bisa membayar, justru hutang lagi. Utang sudah banyak. Belum bayar. Nggak bisa bantu. Esok paginya, Pengki kena semprot oleh mertua dan istri Pak Johan. Ketika sang mertua memeriksa jas Pak Johan, rupanya ditemukan foto wanita. Perang Dunia Kedua bakal terjadi. Istri Johan mendatangi kantornya, mempertanyakan siapa perempuan dalam foto yang ditemukan di dalam kantong jasnya. Johan yang tak mengerti apa-apa tak bisa menjawab. Pengki yang baru saja nongol, langsung ditanyakan oleh istri Johan tentang siapa wanita dalam foto tersebut. Saat istri Pak Johan meninggalkan kantor, sementara Mira datang, bermaksud menemui Frankie Johansyah, Direktur PT Angin Ribut. Pelayan kantor merasa heran. Sebab yang namanya Frankie Johansyah tidak ada. Sepengetahuan dia, justru Pengki, seorang supir. Yang namanya Frankie tidak ada. Ada juga si Pengki, supir. Akhirnya sang pelayan menyarankan agar datang saja ke rumahnya. Mendengar ada perempuan mencari Frankie Johansyah, Pengki kaget bukan kepalang. Saat istri Pak Johan kembali ke rumah, Inah bersama seorang dukun datang bertamu. Menurut Inah, Ibu Johansyah mengalami sakit ingatan. Mertua Johan kesal bukan kepalang. Saat memanggil Norma, satu wanita lagi datang bersama kakeknya. Ingin bertemu dengan Frankie Johansyah. Setelah melihat ciri-cirinya mirip seperti yang difoto, rupanya, orang yang dicari-cari akhirnya datang juga. Mereka berdua disuruh bersembunyi terlebih dahulu. Saat diinterogasi, Pengki tetap tak mau mengaku jika dialah biang keroknya. Ketika dua pacarnya disuruh keluar dari ruangan, tempat persembunyiannya. Akhirnya Pengki tak berkutik. Pengki pun diamuk mereka bertiga. Serta lari meninggalkan rumah majikannya yang selama ini dibohonginya. Film pun selesai.